itu memang ada. Itu semuanya saya kira berangkat dari rasional. Jadi di dalam teori salah satu pendekatan di dalam studi mengenai perilaku pemilih ada disebut sebagai ekonomi politik, bahwa evaluasi publik terhadap keadaan itu sangat berpengaruh. Lalu kita menemukan sekarang misalnya di dalam pemilihan presiden, jadi disebut saya kira saya sepakat dengan Bapak ya, yang menyatakan bahwa ada kemarahan kelompok Islam, ada kemarahan kelompok nasionalis. Dalam studi yang kami lakukan, kami menemukan bahwa kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja presiden itu lebih cenderung ke Anies, yang puas itu lebih cenderung ke Ganjar Pranowo. Sementara Pak Prabowo Subianto saya kira sangat sesuai dengan yang dikatakan oleh Kang Andre, itu memang kecenderungannya tidak terpengaruh. Jadi masyarakat yang tidak terpengaruh apakah mereka puas atau tidak terhadap kinerja pemerintah, apakah mereka puas atau tidak terhadap keadaan ekonomi, itu tidak berpengaruh kepada pemilihan Prabowo Subianto, karena kita menemukan di dalam struktur demografi masyarakat yang memilih Pak Prabowo Subianto memang lebih unik. Mereka lebih cenderung datang dari masyarakat yang di pedesaan, kemudian dengan berlatar belakang pendidikan yang lebih rendah dibanding dengan pemilih Ganjar dan Anies. Jadi karakter pemilih Ganjar dan Anies ini adalah karakter pemilih yang lebih rasional, lebih kritis. Jadi aspek ekonomi, aspek evaluasi terhadap keadaan itu berpengaruh pada pilihan mereka. Jadi saya kira ini yang menjelaskan kenapa dan di dalam survei-survei kita cenderung menemukan bahwa ada peningkatan dukungan yang cukup signifikan terhadap Ganjar, juga terhadap Anies. Anies tidak sesignifikan Ganjar kenaikannya, tetapi mereka cenderung naik. Sementara Pak Prabowo itu cenderung stagnan ya dalam 2 tahun terakhir. Ya, Pak Sediman, ini sebelumnya dilanjutkan, Pak Sediman bisa komentari nggak fenomena survei-survei yang menempatkan Anies itu jeblok begitu, kemudian Nasdemnya itu sampai nggak lolos parliamentary threshold gara-gara musuh Anies. Ini ada komentar nggak itu? Saya kira yang kita temukan di SMRC tidak. Anies adalah salah satu tokoh yang mengalami kenaikan cukup konsisten di dalam 2 tahun terakhir. Ganjar juga demikian. Saya kira yang menarik di dalam fenomena yang kita temukan bahwa kan ada sejumlah nama lain. Dalam 2 tahun lalu itu masih muncul nama-nama lain seperti Ridwan Kamil, AHY itu masih cukup di atas. Tetapi kemudian semakin lama pemilih ini semakin mengerucut